Halo Jaka dan Jackie yang ada di dunia ini. Kali ini gue pengen cerita. Kalian pernah gak sih dengar cerita kayak apa ya zaman dulu, kayak misalnya seputar tentang rumah sakit horor dan sebagainya. Kalian takut dengar ceritanya tapi masih pengen dengar. Dan cerita-cerita rumah sakit ini ada beberapa yang di gue, dan satu ini yang akhirnya gue memilih untuk angkat cerita ini ke channel gue. Jadi yang DM kali ini adalah bernama Rere 413. Si Rere ini adalah adik dari tanda kutip korban dari kegenitan makhluk halus di rumah sakit. Kakaknya si Rere ini bernama Reni. Si Reni ini singkat cerita adalah orang baru di sebuah desa di Mojokerto, pindahan dari Surabaya. Reni ini sedang hamil tua, guys. Dia pindah dari Surabaya ke Mojokerto hamil tua bersama suaminya. Mereka rumah tangga baru lah. Di Surabaya adalah rumah mertuanya, dan kemudian pindah ke Mojokerto untuk mereka ceritanya ngontrak rumah, ingin mandiri, pisah dari keluarganya. Kebetulan si suami Reni ini kerja di daerah pabrik Mojokerto. Singkat cerita, di suatu malam si Reni ini mengalami perutnya kenceng-kenceng, guys. Kemudian si suami inisiatif untuk membawa ke rumah sakit terdekat. Oke, sampailah ke sebuah rumah sakit yang dimana rumah sakit ini tidak berada di tempat yang jauh dari pemukiman, bahkan dia ada di pinggir jalan protokol, guys. Singkat cerita, tanpa pinggir panjang, si suami Reni ini masuklah ke rumah sakit itu. Masuk ke IGD, semuanya normal, ada petugas, ada dokter, ada perawat, ada security, dan aktivitas sangat normal seperti layaknya di rumah sakit pada malam hari. Dan itu terjadi di tahun 2004 di jam sekitar habis isya, guys. Artinya belum malam banget. Singkat cerita, menginap sehari. Di subuh harinya si Reni ini lahiran, guys. Lahiran, kemudian di pagi hari normal. Lahirlah seorang laki-laki dengan berat 2,9 kg. Semuanya tetap normal. Di hari itu ada suster yang memberikan ari-ari ke suami Reni untuk dikuburkan, biasanya dikuburkan di dekat rumah dan sebagainya. Kemudian suaminya Reni balik lagi ke rumah sakit, semuanya normal, bawa baju ganti dan sebagainya, karena akan menginap beberapa hari di rumah sakit tersebut. Saking lelahnya, si Reni akhirnya tertidur, bayi pun tertidur di sampingnya. Si Reni, suaminya, tidur di depan kamar karena memang waktu itu bukan yang kamar VIP, guys, kamar yang satu kamar ada beberapa bed gitu. Dan di situ si suami tidur di kursi tunggu depan kamarnya, guys. Di hari kedua, Reni ini melihat sesuatu yang tidak biasa, ingin keluar. Si Reni ini mendapati si suami Reni tidur di kursi tunggu tadi yang kondisinya berdebu, dimana sebelumnya semuanya terlihat rapi, bersih dan sebagainya. Si Reni udah panik karena tembok, kursi berdebu, dan bahkan ranjang si bayi pun bukan di ranjang bayi seperti hari sebelumnya, guys, tapi benar-benar di ranjang dewasa yang sudah kucel dan berdebu sekali. Si Reni ini buru-buru membangunkan si suaminya. Kemudian si suami itu langsung lari ke dalam kamar dan mengangkat si bayi itu. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengambil semua baju dan bergemas untuk lari keluar. Jadi itu dari kamar untuk sampai ruang depan itu dia melewati lorong beberapa kamar, dan mereka semua mendapati tembok-tembok yang sudah usang layaknya bangunan kosong, guys. Si Reni terus keluar sama si suaminya untuk menuju ke tempat parkiran motor mereka.
sampai parkiran motor, mereka tetap balik ke arah gedung rumah sakit itu, di mana mereka mendapati sudah kosong guys. Memang rumah sakit itu layaknya bangunan yang tidak pernah dipakai. Kemudian si Reni sama suami itu bergegas menggunakan motor keluar dan mampir warung dekat rumah sakit yang sudah di luar rumah sakit itu. Karena penasaran, si suami itu langsung tanya, "Bu, apakah rumah sakit ini memang sudah tutup?" Dan ibu itu bilang rumah sakit ini sudah tutup bertahun-tahun. Dulu itu rumah sakit bekas tentara guys, tempat tentara untuk keluarga tentara untuk yang sakit dan sebagainya difasilitasi rumah sakit itu. Kemudian sempat dibuka untuk konsumen reguler. Karena rumah sakit yang konvensional lebih bagus, lebih canggih dan sebagainya, si rumah sakit ini tidak terawat dan akhirnya tidak laku. Kemudian ditutup. Sudah ditutup bertahun-tahun. Kemudian si suami Reni ngeyel guys, bahasa Jawanya. Kalau ngeyel itu bilang kalau dia itu sudah menginap 2 hari 1 malam di situ. Lahiran anaknya ini yang masih bayi dan semuanya normal. Kemudian si ibu warung itu bilang, "Mas, dulu juga ada orang kesini karena mau periksa, kepalanya pusing ke rumah sakit ini. Besok paginya sama mendapati gedung kosong seperti ini." Artinya begini guys, si Reni ini lahiran semuanya normal, sehat, dan bahkan gratis. Artinya ada makhluk halus yang memang benar-benar menolong si Reni dan suami ini. Kebayang gak betapa paniknya Reni ketika bangun mendapati gedung ini tiba-tiba temboknya kusam, kamar bayi gak seperti ini. Gila sih, itu pasti merinding semerinding-merindingnya. Proses mereka lari dari kamar sampai depan tuh gue bayangin betapa terlihat lamanya itu. Oke, cerita kali ini sudah cukup membuat saya merinding. Buat teman-teman yang pengen ceritanya diangkat, bisa pengalaman buruk atau pengalaman horor, silahkan di DM, akan saya ceritakan kembali ke teman-teman untuk menjadi pengalaman atau bahkan hanya sebagai cerita menemani kegiatan sehari-hari. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.